Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ibu. Kami ada saya sendiri Herman, kemudian ada Pak Heriansa dari Semang Bunten, kemudian ada Pak Swandi, ada Budia, dan ada Zunaita Ibu. Izinkan kami untuk mempresentasikan apa yang sudah kami hasilkan dari kerja kelompok tadi malam dan sampai tadi siang juga Ibu kita lakukan simulasi. Mohon izin share screen mungkin. Sudah. Oke Pak, silakan. Oke. Untuk tugas 1 nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dia, Ibu. Monggo Ibu Dia, dipersilakan. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semua. Di sini saya mau nampilkan izin. Bentar nih. Sebentar. Silakan Ibu. Ibu. Oke. Sekedap. Atau saya bantu untuk share screen dari saya, Ibu. Oke Bapak, monggo. Oke. Bentar. Oke. Apakah sudah tampil, Bu? Oke Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya akan menjelaskan di tugas pertama Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contoh kartu algo. Yang pertama soalnya adalah perhatikan program B1 yang dilingkari perbedaan antara hello sama hello. Di sini di sini saya menjelaskan kalau P1 merupakan program untuk menulis kata hello. Kata hello pertama itu adalah nama program. Yang hello kedua merupakan kata yang tercetak atau akan muncul dijalankan eksekusinya. Yang kedua, Bu Dia, mohon maaf. Ini soal yang A1 itu tidak perlu dipresentasikan, langsung ke yang A2 saja dengan yang D. Iya. Oh, ngoten. Nggih. Monggo Bapak. Herman. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu Dia. Ya, saya izin stop sharing, nggih. Nggih. Ya, untuk yang kedua, nanti ada Pak Heri yang akan menjelaskan untuk running program, Bapak. Dipersilakan Pak Heri untuk share screen. Ya, mungkin di kartu algonya dulu sampean, Pak. Nanti setelah itu baru kita ajak. Oke. Izin share untuk kartu algonya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Tampil Pak, tampil. Sudah Pak. Ini adalah kartu algo sebagai representasi dari program C yang ditulis oleh kelompok kami Bapak Ibu. Nama programnya adalah pengelolaan data sampah. Ini write program pengelolaan data sampah. Kemudian variabelnya adalah jumlah RT bilangan bulat. Kemudian variabel ada data sampah, total sampah, rata-rata sampah. Ini adalah bilangan real. Kemudian ada variabel lagi, ada data sampah. Ini adalah integer array. Kemudian program membaca jumlah RT.
kemudian program juga akan membaca data sampah yang masuk, diulangi lagi, sehingga nanti kemudian total sampah itu adalah merupakan total sampah dijumlahkan dengan data sampah yang ada. Sedangkan rata-rata sampah itu merupakan total sampah dibagi jumlah RT yang ada itu. Sehingga tertulis nanti total sampah yang dihasilkan seluruh RT, kemudian program juga akan menampilkan rata-rata sampah yang dihasilkan oleh seluruh RT. Ini jika rata-rata sampah kurang dari 50, maka yang akan muncul adalah sampah hari ini adalah sedikit. Jika tidak, rata-rata sampah adalah kurang dari 100, maka yang akan tampil adalah sampah hari ini adalah sedang. Sedangkan jika rata-rata sampah kurang dari 150, maka program akan menampilkan sampah hari ini adalah dalam status banyak. Gitu. Mungkin itu yang akan muncul di aplikasi yang di hasil kelompok 1, kelompok kami. Oke. Moga Pak Heri untuk di running aplikasinya. Saya izin stop sharing. Ini yang sudah dari sini. Ya, sudah. Sudah muncul ya. Sudah Pak Heri, sudah Sudah. Ini tampilan pertama adalah masukkan kan kita buat 4 enter, dia akan disuruh masukkan jumlah sampah RT 1 kan ya, satuannya adalah kilogram. Kita enter, masukkan data di RT kedua kan di 0,5 kilo. Ketika kita masukkan lagi 40 kilo, keempat misalkan kalau di enter nanti akan muncul total sampah yang dihasilkan adalah total sampah yang oke. Kedua ada rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan karena 35,20 kg di analisis output kategori sampah. Kalau hasil bawah 50, maka hasil sampah hari ini adalah sedikit. Lihat bawahnya 100 itu sampah kita, 150 bawah itu adalah banyak, dan di atasnya itu seperti itu kira-kira Pak Ibu. Saya kembalikan ke. Oke, terima kasih Pak Heri. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami untuk modul A2 Ibu. Apa bisa dilanjutkan ke modul selanjutnya, tugas selanjutnya? Untuk yang A2 ini sudah ada kartu algonya Pak ya? Yang tadi yang saya anukan sebelum Pak Heri menjalankan aplikasi, Ibu. Oke. Baik, selanjutnya boleh ke yang kelompok 3. Untuk kelompok 3, maaf, tugas nomor 3. Tugas nomor 3. Punten, untuk tugas A3, saya kan di sini untuk mempresentasikan. Ibu Zuna? Ibu Zunaita, apakah masih? Saya izin untuk screen. Ibu saya kan Ibu Zunaita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kelompok kami berbeda dengan kelompok yang lain, ya Bu. Jadi kami mendownload dari sampah ini ya. Kemudian untuk ini kami menggunakan pivot table karena data yang ada di sini adalah data yang sangat kompleks, sehingga kami menggunakan pivot table. Nah, pivot table ini untuk yang pertama memunculkan jumlah tampilan
untuk sum dan rata-rata, penjumlahan dan rata-rata. Kemudian untuk grafiknya ini kami munculkan di sini, ini juga menggunakan pivot table, Bu. Jadi ini kita tampilkan ada 5 provinsi: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, dan Yogyakarta. Ini akan muncul, di sini ada tahunnya, kemudian ini ada provinsinya. Data ini adalah jumlah timbunan sampah tahunan. Jadi diperoleh grafik seperti ini. Kemudian untuk kategori rata-rata, ini kita ambil dari perhitungan biasa ya, jadi mulai dari tahun 2018 sampai 2023 dari data yang asli. Kemudian ini adalah jumlah rata-rata per tahun per provinsi, kemudian di sisi akhir ini kita rata-rata dari keseluruhan tahun ini, jadi masing-masing provinsi kita rata-rata. Kemudian kita menggunakan conditional formatting. Nah, untuk yang kategorinya di atas 700.000, maka dia berwarna merah, kategori merah. Di antara 100 sampai 700.000, maka dia kategori oranye. Sedangkan untuk yang kurang dari 100.000, maka dia kategorinya hijau. Di sini tidak ada yang kategori merah dari data yang kami peroleh. Kemudian untuk maksimal dan minimal ini kami baru menemukan menunjukkan data minimalnya tiap tahun, tapi untuk provinsi mananya belum berhasil kami keluarkan. Mungkin itu saja dari tugas nomor 3, Bapak, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Zulaida atas presentasinya untuk yang tugas A3. Ibu Rati, mungkin itu yang bisa kami presentasikan sehubungan dengan tugas-tugas yang untuk di modul 2 ini. Bu Rati, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sajiannya. Ini menggunakan tampilan yang sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Grafiknya menggunakan grafik garis ya. Oke. Sebetulnya ini boleh enggak di-share screen lagi untuk yang Excel ya, yang spreadsheet. Dari data yang awal tadi. Ini data aslinya. Ya, data yang asli. Kemudian ini seluruh provinsi ya Bu, seluruh provinsi. Seluruh provinsi 10 tahun. Seluruh tahun. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini dilakukan pivoting. Dilakukan pivot itu timbulan sampah tiap tahun, tiap provinsi. Menikah 2019 ini untuk semua provinsi Bu ya? Bisa ditampilkan semuanya. Ini saya centang cuman baik. Yang ini aja. Karena pivot ya. Oke. Kemudian ini kan menjawab pertanyaan, berapakah jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun? Ini berarti ya jumlah data timbulan sampah itu di sini setiap provinsi ini. Jadi nanti untuk mengetahui mau provinsi mana tahun berapa itu pakai filter itu, betul Bu? Kalau rata-rata berarti yang sheet sebelahnya. Oke, menggunakan itu. Ya, kemudian data rata-rata timbulan sampah tiap tahun tiap provinsi. Provinsi mana yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak setiap tahun? Itu dijawabnya di mana, Bu? Di sini. Cuman ini masih menunjukkan nominalnya saja, sedangkan seperti harusnya kan 2019 ini kan munculnya Banten harusnya. Ini belum bisa kami munculkan. Pivotnya dicentang Bu, yang provinsi ya? Yang mana kan? ini? Ini, yang di provinsi pivot table field sebelah kanan. Iya, atas sendiri. Itu provinsi, iya. Diklik. Nah, nanti munculnya begini. Itu di berarti ini nggak bisa pakai pivot Bu, berarti harus diolah datanya ya.
Berarti yang itu belum terjawab nggih untuk provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak dan paling sedikit. Nggih. Yang minimal juga demikian. Kategorisasinya bagaimana? Kategorisasinya ini sudah kami ambil rata-rata per tahun, per provinsi, kemudian di akhir kolom ini kita buat rata-ratanya semua tahun. Jadi rata-rata mulai tahun 2018 sampai 2023. Dari rata-rata ini baru kemudian kita kategorisasikan dengan conditional formatting ini. Oke, berarti sebetulnya dari kategori rata-rata ini sudah bisa ini Bu, di ranking ya sebenarnya di sini ya? Kalau pakai perankingan mungkin bisa. Saya tadi tidak terpikir untuk pakai perankingan. Jadi nanti bisa ya dapat inspirasi ya untuk pivoting. Ini ada apa namanya tahu ngeling nggak Bu? Apa tertaut nggak dengan ininya pivotnya? Yang ini? Iya. Yang ini enggak. Karena kalau di pivot, kalau sudah di pivot nggak bisa kita ubah-ubah. Iya. Berarti sebetulnya tidak perlu pakai pivot juga bisa ya Bu ya. Pakai tampilan yang ini saja ya, diolah kembali ya. Karena dengan satu tampilan ini kan bisa diolah, ditampilkan berapakah jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi, itu kan bisa ya. Betul ya, sudah langsung bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau Ibu dan Bapak untuk pembelajaran di kelas, memang ketika mau pivot, ngajarkan pivot boleh, tapi pivoting itu lebih tepatnya mungkin untuk kasus yang lain gitu ya. Tidak menyambung dengan yang ini supaya lebih efisien untuk tampilan representasi datanya hanya ada pada satu sheet gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh memang bisa untuk pivoting itu sangat banyak sekali fungsinya ya, terutama ketika kita berusaha menggabungkan data-data itu berdasarkan banyak kategori, itu sangat membantu pivoting. Ini juga sudah bisa, tetapi ketika nanti Ibu dan Bapak di pembelajaran di kelas, kalau menggunakan banyak sheet seperti ini sebaiknya dibuat instruksi aktivitas yang jelas gitu ya. Karena kalau tidak nanti proses ngoreksinya juga agak sulit ya Bapak Ibu. Ini jawaban untuk kasus apa, dia menjelaskan tentang apa gitu kan. Kalau pivot itu karena fleksibel ya, tergantung dari orang yang mau menjaring data. Nah, tapi kadang kalau disajikan secara langsung dilihat itu kan tidak muncul. Berbeda kan dengan yang ini, misalnya kalau yang ini kan bisa langsung terbaca nggih. Oh ini Aceh itu tahun sekian rata-ratanya sekian, jumlah sampahnya sekian, rata-rata sekian gitu. Jadi boleh menggunakan pivot, tapi kalau untuk yang kasus yang ini misalnya sulit, untuk yang menentukan provinsi yang maksimal dan minimum ini sulit, bisa langsung diaplikasikan di sheet yang sedang dibuka ini. Itu yang mungkin saran dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian lembar kerja spreadsheet berisi data. Ibu dan Bapak untuk semua kelompok nanti jika menggunakan Excel itu nanti Excelnya juga dikirimkan ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan Google Sheet boleh dikirimkan tautannya saja. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Iya Bu. Saya tutup ya. Terima kasih banyak masukannya Bu Leti. Pak Muhammad Fahrun, silakan Pak.